walah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al Ihsan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan sejenak waktu kita seusai salat zuhur dengan mengkaji secara singkat kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kesempatan siang hari ini kita akan membahas makalah yang disampaikan oleh jumhuril ulama. Makalah ini bersumber dari jumhur ulama, mayoritas ulama, tentang tafakur. Tafakur ini luar biasa para jamaah sekalian, karena ketika ibadah yang lain itu butuh tenaga, butuh harta, uang. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita perlu harta, perlu tenaga. Ketika kita melaksanakan salat, perlu tenaga. Ketika kita menunaikan zakat, perlu mengeluarkan harta. Namun ibadah yang satu ini tidak perlu mengeluarkan harta, tidak perlu mengeluarkan tenaga. Ibadah itu adalah tafakur, merenung, ya. Di mana tafakur ini adalah ibadah yang luar biasa. Karena apa? Dengan tanpa dalam tanda kutip modal, namun hasil yang didapatkan luar biasa. Buah dari tafakur itu luar biasa. Ya, kalau kita bilang modal minimal, hasil maksimal, itulah tafakur. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanah. Tafakur merenung sesaat saja lebih baik dari ibadah dalam 1 tahun. Menurut jumhur ulama, setidaknya ada 5 hal atau 5 macam tafakur yang bisa kita lakukan berikut buah dari tafakur tersebut. Yang pertama adalah tafakur atau merenung terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, ayatullah. Di mana hal ini diperintahkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 101. Allah berfirman, "Unzuru madza fis samawati wal ard." Unzuru, perhatikanlah oleh kalian semua, madza fis samawati, apa saja yang terdapat di langit, wal ardi, dan apa saja yang terdapat di bumi. Kalau kita perhatikan apa yang ada di langit luar biasa. Ada planet-planet, ada matahari, ada Mars, dan lain sebagainya. Dan uniknya masing-masing planet itu sudah ada garis edarnya masing-masing. Wa kullun fi falaki yasbahun. Surah Yasin ayat 40. Itu ayat sering kita baca. Di mana ayat itu menjelaskan fenomena di mana planet-planet yang Allah ciptakan masing-masing beredar di garis edarnya. Siapa yang ngatur itu semua? Allah. Ketika kiamat itu sudah tidak terjadi lagi, tabrakan semuanya. Kemudian juga planet-planet yang lain, ya, bintang-bintang yang jumlahnya jutaan, meteor dan lain sebagainya. Ya, galaksi Antartika, ya, galaksi. Kemudian apa yang ada di bumi, kalau kita perhatikan, ya, hewan-hewannya, makhluk hidupnya yang ada di dalam bumi ini, belum yang ada di perut bumi, ada yang namanya minyak, ada yang namanya batu bara, ya. Ketika kita perhatikan tanda kebesaran Allah seperti itu, wa fi anfusikum, dan juga kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita. Sebagai contoh, di dalam tubuh kita ada jantung, di mana jantung ini peranannya sangat vital di dalam tubuh kita, karena dialah yang memompa aliran darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian ada yang namanya ginjal, ya, ginjal itu memfilter apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang menjadi tenaga, ada yang menjadi kotoran. Itu semua adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan dokter.
Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di dalam tubuh kita, ketika kita renungi, itu adalah tanda kebesaran Allah, maka buah dari itu adalah al-yakin, keyakinan kita yang semakin mantap kepada Allah. Makanya tak heran ketika kita menyaksikan fenomena alam ataupun yang ada di dalam tubuh kita, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah buah daripada perenungan kita terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Buahnya adalah semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam tafakkur merenung yang kedua adalah fikratun fi alaillah, merenung tafakkur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sadar bahwa nikmat yang Allah telah berikan dan akan memberikan kepada kita sangat banyak. Makanya Allah menegaskan di dalam surat Ibrahim ayat 43, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya, karena teramat sangat banyak. Nikmat yang bisa kita lihat, ya, harta, rumah, kendaraan, anak, itu nikmat. Belum harta yang enggak kelihatan tapi kita rasakan, kebahagiaan, ketenangan, dan lain sebagainya. Di mana nikmat itu terus-menerus Allah berikan kepada kita. Nah, ketika kita merenungi itu, betapa Allah memberikan nikmat terus-menerus kepada kita, yatawalladu minha al-mahabbah wa syukru. Maka akan terlahirlah dari perenungan itu rasa cinta yang semakin dalam kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Syukur bisa berbentuk dengan ucapan, mengucapkan alhamdulillah, bisa juga dengan perbuatan, yakni dengan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita salat itu juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ketika kita puasa, ketika kita berbakti pada orang tua dan ibadah-ibadah yang lainnya, sebetulnya itu adalah manifestasi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari merenung akan nikmat Allah, lahirlah rasa syukur dan cinta kepada Allah. Kemudian macam yang ketiga dari tafakkur adalah fikratun fi wa'dillahi ta'ala, merenungi janji Allah. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita melakukan perintah Allah, melakukan ibadah, Allah sudah siapkan reward, pahala kepada kita, balasan kebaikan kepada kita. Apapun perbuatan baik kita, sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah akan nilai, Allah akan balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil amal, apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah lihat, pasti Allah nilai, dan pasti Allah akan balas. Walaupun mungkin tidak terpantau oleh orang banyak kebaikan kita secara sembunyi-sembunyi, tanpa publikasi, tapi pasti Allah tahu dan pasti Allah akan membalasnya. Membalasnya bisa di dunia, dan yang pasti balasan kebaikan kita akan kita dapatkan kelak di akhirat. Ketika kita merenung akan hal itu, janji Allah, maka yang terlahir adalah al-wahbah atau semangat kita untuk beribadah. Karena apa? Ketika kita melakukan ibadah, kita sudah yakin bahwa ibadah yang kita lakukan pasti Allah akan balas. Jadi kita bersemangat untuk beribadah. Tidak ada yang sia-sia dari ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, fikratun fi wa'idillah, tafakkur merenung terhadap ancaman Allah. Ini kebalikan dari yang ketiga, ya. Di mana ketika kita melanggar aturan Allah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka kita harus siap menanggung konsekuensinya, punishment, hukuman dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, dan walaupun tidak
ketahuan oleh orang, maka pasti Allah tahu dan pasti Allah akan balas. Kalau di dunia ini kita bisa menghindar kalau melakukan kesalahan, menghindar dari manusia, dari hukuman manusia. Tapi ketika yang kita langgar adalah aturan Allah, walaupun tidak ada yang lihat, tetap akan dicatat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Buah dari kita merenung ancaman-ancaman Allah, maka lahirlah al-haibah atau kehati-hatian kita. Kita hati-hati ketika mengucapkan sesuatu, kita hati-hati ketika melakukan sesuatu. Karena apa? Setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kita nggak sembarangan berbicara, kita nggak sembarangan melakukan perbuatan. Karena ketika kita sembarangan melakukan perbuatan, bisa saja melanggar aturan Allah, maka kita pun pasti akan mendapatkan punishment, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, macam tafakkur yang kelima adalah fikratun fi taksiri nafsi anit ta'ah. Kita merenung betapa ketaatan kita itu sering naik turun, mungkin cenderung turun. Ketika kita berada di bulan Ramadan, ketaatan kita full. Namun ketika selesai Ramadan, ketaatan kita menurun. Begitu juga kadang ketika berada di dalam masjid, koneksi kita kepada Allah kuat, ingat sama Allah. Begitu keluar masjid, lupa dengan Allah. Kita sering seperti itu, naik turun ketaatan kita kepada Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, ma'a ihsanillahi ilaihi, kebaikan Allah kepada kita tetap saja. Walaupun kita mungkin kurang taat, malas-malasan ibadah, tapi kebaikan Allah tetap saja. Kita masih diberi kesempatan hidup, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus mendapatkan nikmat dari Allah, padahal kita malas-malasan ibadah. Dengan merenung yang kelima ini, maka akan lahirlah rasa malu kita kepada Allah. Karena ibadah kita serba kurang, namun kebaikan Allah kepada kita terus-menerus diberikan. Maka lahirlah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 macam tafakkur yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan insya Allah akan menjadikan kita lebih dekat, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.